Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan i'rab Al-Qur'an. Kita akan sampaikan apa yang ada di mushaf i'rab. Pada pertemuan kali ini kita masuki pembahasan i'rab ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kafir. Sawaun sama saja. Alaihim atas mereka. A'anzartahum apakah kamu peringatkan mereka. Am ataukah lam tidak. Tunzirhum kamu beri peringatan mereka. La yu'minun mereka tidak beriman. Ya, ini makna berkata dari ayat yang ke-6. Kita lihat i'rabnya. Diterangkan di sini inna ada ha, ada tulisan ini ya, namanya harfu naskhin, huruf nasakh. Ya, inna ini termasuk huruf nasakh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum mubtada khobar. Ya, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari ayat ini, kita berikan gambaran terlebih dahulu ya tentang inna. Bahwasanya inna disebut huruf nasakh karena dia menghapus hukum mubtada khobar. Ya, misal ada kalimat gini, at-talibu ya. At-talibu kemudian mujtahidun. Ya, kita tahu at-talibu mujtahidun ini susunan mubtada khobar. Ya, susunan apa? Mubtada khobar. At-talibunya mubtada, mujtahidunnya khobar. Ya. Ketika kemasukan inna, ya kemasukan inna seperti ini, maka menjadi inna taliba. Ya, kemudian mujtahidun. Inna taliba mujtahidun. Sehingga dengan adanya inna, inna ini menghapus hukum mubtada khobar. Sehingga tidak ada lagi mubtada, tidak ada lagi khobar. Karena at-taliba di sini dia namanya isim bagi inna atau isimnya inna. Mujtahidun di sini dia adalah khobar bagi inna atau khobarnya inna. Sehingga tidak ada lagi mubtada khobar di kalimat inna taliba mujtahidun. Itu yang dimaksud huruf nasakh, yaitu huruf menghapus. Maksudnya menghapus hukum mubtada dan khobar. Maksudnya tidak ada lagi mubtada, tidak ada lagi khobar. Yang ada adalah isimnya inna dan khobarnya inna. Ya, seperti itu ya. Ada gambaran itu inna harfu naskhin ya, huruf nasakh. Dia beramal yaitu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Isimnya asalnya dia adalah mubtada, khobarnya asalnya dia khobar bagi mubtada. Ketika kemasukan inna maka menjadi isimnya inna dan khobarnya inna. Kemudian alladzina, alladzina bisa dilihat di sini ismu inna, ismu inna, isimnya inna. Isimnya inna itu hukumnya nasab. Karena alladzina adalah isim yang mabni, maka tidak ada tanda nasabnya karena dia mabni, mabni dengan fathah. Ya, dan fathah ini bukan tanda nasabnya, bukan, tapi memang mabninya alladzina pakai fathah ini, mabniun alal fathi gitu. Ya, sehingga untuk isim-isim yang mabni sudah sering kita sampaikan tidak perlu mencari apa tanda i'rabnya. Ya, namanya saja mabni ya, sehingga nasabnya itu adalah posisinya saja. Diniatkan itu posisinya nasab sebagai isim bagi inna. Kemudian kafaru.
Ya, lihat ada tulisan fi'lun, ada huruf mim, maksudnya fi'lun madin, dan ada fa'il. Ya, sehingga kafaru ini merupakan fi'il madhi yang mana fa'ilnya ini. Ini fa'ilnya wawul jamaah, ini fa'ilnya. Dan fa'ilnya bukan dhamir mustatir hum, bukan, tapi wawul jamaah. Ya, wawul jamaah itulah fa'ilnya. Ya, kafaru mereka kafir itu. Ya, sehingga kafaru susunannya fi'il beserta fa'ilnya. Fi'il madhi beserta fa'ilnya. Karena ada wawul jamaah, maka fi'il madhinya menjadi mabniun alat dhammi. Ini mabninya dengan dhammah, pakai dhammah kafaru. Bukan kafarau, bukan. Ya, misal ada jalasa ya jalasu, bukan jalasau gitu kan. Kharaja menjadi apa? Kharaju. Zahaba menjadi zahabu dan sebagainya. Ya, karena bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian sawaun. Nah, lihat di sini ada tulisan khobarun muqaddamun. Dia khobar yang didahulukan. Ya, dia khobar yang didahulukan. Sawaun, sama saja. Ya, kita lihat di sini dalam bentuk nakirah, dan hukum asal khobar itu ya nakirah. Ya, meskipun nanti banyak khobar-khobar yang marifah. Ya, tapi hukum asalnya adalah nakirah. Nah, sawaun ini khobar yang didahulukan. Alaihim, ada tulisan jarun majrurun, menunjukkan alaihim ini tersusun dari huruf jar yaitu ala, dan dhamir himnya itulah yang dijar oleh ala. Ya, alaihim. Dhamirnya dialah posisinya majrur. Karena dia dhamir hukumnya adalah mabni, maka tidak perlu dicari apa tanda jarnya. Tidak akan ada tanda jarnya. Tapi majrurnya hanyalah posisinya. Dia posisinya majrur karena didahului oleh ala. Kemudian a'anzartahum, ya. Hamzahnya harfun yaitu huruf istifham. Anzarnya fi'lun madin, mabninya dengan sukun karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik yaitu taknya. Ya, taknya adalah fa'ilun, dia fa'ilnya. Humnya adalah maf'ulun bih, dia maf'ul bihnya. Ya, a'anzartahum di sini ada 4 kata. Huruf istifham, fi'il madhi, fa'il, dan maf'ul bih. Apakah kamu peringatkan mereka? Ya, istifhamnya hamzah ini. A artinya apakah? Ya, anzar tahum. Anzar artinya memperingatkan. Ta artinya kamu. Hum artinya mereka. Apakah kamu memperingatkan kepada mereka? Ya, dan hamzah istifham beserta fiilnya, hamzah istifham beserta kata setelahnya yaitu fiil dan fa'ilnya ini ditakwil masdar muawwal, ya, sehingga kalau ada yang bertanya tadi ada khobar muqaddam, mana mubtada muakhirnya ini posisinya sebagai mubtada muakhirnya fi mahali raf'i mubtadain muakhirin, ya, dia pada posisi rafa sebagai mubtada yang diakhirkan berupa masdar muawwal. Nah, kemudian am yang artinya atokah ini adalah harfun, huruf, ya, dia huruf atof, ya, huruf atof, ya. Lam harfun juga ada tulisan za, maksudnya harfu jasmin, huruf penjazm, menjadikan fi'il mudhari setelahnya dijazm olehnya, itulah lam. Ya, dia huruf jazm dari sisi makna huruf nafi, ya, huruf nafi yang menjazmkan. Ya, sehingga maknanya nafi ini tidak. Tundirhum, ya, tundirhum ini ada 2 kata yang di sana maknanya ada 3 gitu kan. Tundirhum fi'lun mudhari'un. Ada za maksudnya dijazm oleh lam. Karena semua fi'il mudhari kalau ada lam pasti menjadi jazm, itu pasti. Yajlisu ada lam jadi lam yajlis. Yakhruju ada lam jadi lam yakhruj. Yalidu ada lam jadi lam yalid. Yuladu ada lam jadi lam yulad. Lam yalid walam yulad. Itu kan menjadi jazm. Ya, dan di situ ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu dhamir mustatir takdiruhu anta. Dhamir yang tersimpan yang diniatkan berupa dhamir anta. Sehingga tundirhum maknanya anta. Kamu beri peringatan kepada mereka. Dan humnya adalah
dhamir yang dia posisinya nasab sebagai maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bihnya ini hum di sini adalah maf'ul bih. Ya. Kemudian la yu'minuna, ya, la yu'minun, la-nya harfun yaitu huruf nafi. Yu'minuna dia adalah fi'lun mudhari'un, ada ro berarti marfu'un. Ya, sehingga karena dia rofa maka ada nunnya karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Sedangkan ada fa'ilnya berupa ini wawul jamaah, inilah fa'ilnya. Sehingga la yu'minuna ada huruf nafi dan ada fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa dia dirofa? Karena tidak ada satupun penyebab jazm ataupun nasab. Sehingga fi'il mudhari kalau tidak ada penyebab jazm, tidak ada penyebab nasab, maka dia rofa. Karena dia al-af'alul khamsah, maka rofanya dengan adanya huruf nun. Sekali lagi, fa'ilnya adalah ini, wawul jamaah. Dan la yu'minuna, jumlah ini sebagai khobar kedua bagi inna. Ya, karena tadi khobar pertamanya ini, jumlah ismiyah khobar pertama bagi inna, sehingga posisinya rofa, dan la yu'minuna khobar kedua bagi inna, sehingga posisinya juga rofa. Itulah gambaran global ya dari i'rab surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ya, sekarang kita masuk penjelasan secara rinci atau tata cara mengi'rabnya. Ya, tata cara mengi'rabnya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna, cara mengi'rabnya harfu naskhin wa taukidin mabniyun 'alal fathi. Inna adalah huruf nasakh. Ya, tadi sudah kita terangkan apa maksud dari huruf nasakh. Wa taukidin, dan huruf taukid karena bermakna untuk penguat sehingga maknanya sesungguhnya. Mabniun alal fathi. Inna ini kita lihat dia mabni fathah ya. Karena harokanya fathah kita sebut mabniun alal fathi. Bukan alal fathati, bukan ya. Karena urusan mabni pakai istilah al fathi. Mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi, mabniun alal kasri, yaitu pakainya seperti itu. Kemudian alladzina ismun mausulun. Nah, ini untuk menyebut isim mausul bukan mudhaf ilaih tapi man'ut na'at, ismun mausulun, bukan ismu mausulin, bukan, tapi ismun mausulun. Alladzina adalah isim mausul mabniun alal fathi, dia mabni fathah juga ini. Fathah kan ini harokatnya fi mahalli nasbismi inna, dia pada posisi nasab sebagai isimnya inna. Ya, jadi nasabnya itu hanya posisinya saja, bukan lafadznya nasab, bukan. Tapi posisi dia adalah nasab karena sebagai isim bagi inna. Ya, kemudian kafaru, ya kafaru fi'lun madin mabniun ala dhammi. Kafaru ini fi'il madhi yang mabninya menggunakan dhammah. Lihat harokat huruf ro-nya kan dhammah ini ya. Kenapa dia mabniun ala dhammi? Litisalihi biwawil jama'ati. Karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Setiap fi'il madhi kalau bersambung dengan wawul jamaah maka dia menjadi mabniun ala dhammi. Ya, tadi sudah kita singgung. Khoroja jadi khoroju. Zahaba jadi zahabu. Ya, bukan zahabau, bukan. Tapi zahabu. Menjadi dhammah. Ya, misalnya akala menjadi akalu. Darosa, darosu. Dan sebagainya. Kemudian wawul jamaati, dan wawu jamaahnya ini wawu jamaah namanya dhamirun muttasilun, dia adalah dhamir muttasil mabniun ala sukuni, mabninya sukun, wawunya ini disukun. Fi mahalli raf'i fa'ilin, dia pada posisi rafa sebagai fa'ilnya. Jadi kalau antum ditanya pada kafaru mana fa'ilnya, jawabannya wawul jamaah itulah fa'ilnya. Kemudian yang berikutnya sawaun, khobarun muqaddamun. Dia adalah khobar yang didahulukan. Marfu'un, dia dirofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya dhammatun zahiratun alal akhiri. Dhammah yang zahirah pada akhir lafadznya. Sehingga sawa'un ini dhammah zahirah ini. Alaihim. Alaihim tersusun dari dua, ala dan him. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni. Dia huruf jar mabni sukun. Yang dihitung ini huruf alifnya kan sukun ya.
bukan fathah ini bukan, tapi huruf terakhirnya ini. Him dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bi ala. Ya. Him adalah dhamir muttasil mabni sukun. Yang dilihat ini him ya kan sukun ya. Fi mahalli jarrin. Dia posisinya jar bi ala oleh huruf ala. Karena ada ala, maka kata setelahnya posisinya majrur. Karena dia dhamir dan dhamir adalah mabni, maka tidak ada tanda majrurnya. Namanya saja mabni. Gitu. Kemudian a'anzartahum ya. A'anzartahum. Di sini tersusun dari al-hamzatu. Ini hamzah yang depan. Harfus istifhamin. Dia adalah huruf istifham. Mabniun alal fathi. Mabni fathah. Ini A. Ini kan fathah. Maka kita sebut mabniun alal fathi. Anzar dan anzarnya fi'lun madin. Dia fi'il madhi. Mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun. Ya. Kenapa dia mabni sukun? Litisalihi bidhamirin min dhamairi raf'il mutaharrikati wa huwa ta'u. Karena bersambung dengan sebuah dhamir di antara dhamir-dhamir rafa' mutaharrikah, yaitu dhamir rafa', dhamir yang berfungsi sebagai fa'il dan dia berharokat. Dalam hal ini wa huwa ta'u yaitu dhamir ta'nya. Sehingga setiap fi'il madhi kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrikah, ya dengan dhamir rafa' mutaharrik, pasti dia mabni sukun. Contoh jalasa ada tak, jalas tak, bukan jalasata. Khoroja ada tak, khoroj tak, bukan khorojata. Dhahaba ada tak, jadi dhahab tak. Kemudian qara'a menjadi qara'ta. Kataba menjadi katabta. Ya, semuanya berubah menjadi apa? Mabniun ala sukun ketika bersambung dengan sebuah domir di antara domir rofa mutaharrik. Kemudian at-ta'u ya pada a'anzartahum kan ada taknya itu ya. Dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil mabniun alal fathi, mabni fathah fi mahalli raf'i fa'ilin, pada posisi rafa sebagai fa'il. Sedangkan hum dhamirun muttasilun, hum adalah dhamir muttasil mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi, pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Kemudian wal hamzatu wal fi'lu ba'daha, hamzah beserta fi'il yang setelahnya fi ta'wili masdarin. Dia merupakan masdar muawwal, berada pada ta'wilan masdar atau disebut sebagai masdar muawwal fi mahalli raf'i mubtada'in. Dia posisinya rafa sebagai mubtada atau mubtada muakhar ya, karena tadi sawaun khobar muqaddam. Ya, boleh tambahkan fi mahalli raf'i mubtada'in muakhirin ya, boleh tambahkan muakhirin. Wa takdiru takdirnya atau maknanya inzaruka wa adamuhu sawaun alaihim. Ini takwilan masdarnya. Kamu memperingatkan dan kamu tidak memperingatkan itu sama saja bagi mereka. Kemudian wal jumlatu kalimat a'anzartahum itu maksudnya fi mahali raf'i khobarin awalin li inna. Ya, bahwasanya jumlah sawaun alaihim a'anzartahum ya, kalimat jumlah ismiyahnya sawaun alaihim a'anzartahum itu pada posisi rofa sebagai khobar pertama bagi inna. Ya, karena inna itu punya khobar pertamanya ini. Ya, berarti nanti akan ada khobar kedua. Kemudian ada am harfu atufin mabniun ala sukuni. Am adalah huruf atof, dia mabni sukun. Am itu kan sukun, ya, maka kita sebut mabniun ala sukun. Lam harfu nafiin, dia huruf nafi karena maknanya nafi, maknanya meniadakan. Wa jasmin dan huruf jazm karena menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Mabniun ala sukuni, dia juga mabni sukun. Sedangkan tunzir, ya tunzir fi'lun mudhari'un mazzumun. Tunzir adalah fi'il mudhari yang dijazm. Wa alamatu jasmihi sukunu, tanda jazmnya adalah sukun. Ini sukun ya, tunzir. Wa fa'iluhu dan fa'il pada tunzir dhamirun mustatirun adalah sebuah dhamir mustatir. Dhamir yang tersimpan wujuban yang hukumnya wajib, takdiruhu anta yang dikira-kirakan berupa dhamir anta. Sehingga tunzir maknanya kamu memberikan peringatan. Ada makna anta, makna kamu. Ya. Kemudian la harfu nafyin. La adalah huruf nafi mabniun ala sukuni, mabni sukun. Sehingga karena la huruf nafi,
dia termasuk huruf yang tidak beramal. Huruf itu ada dua, ada yang beramal, ada yang tidak beramal. La yang beramal itu adalah lan nafiyah, la yang menafikan. Itu beramal pada isim atau lan nafiyah lil jinsi, afan lan nafiyah lil jinsi itu beramal pada isim. Kemudian yang pada fiil ada lan nahiyah, la yang melarang, la yang fungsinya untuk melarang. Itu beramal menjazmkan fiil mudhari. Tajlisu menjadi la tajlis, kamu jangan duduk. La takhruj, kamu jangan keluar. La tadkhul, kamu jangan masuk. Itu namanya lan nahiyah, la yang fungsinya untuk melarang. Dia menjazmkan fiil mudhari. Beda dengan la harfu nafyin yang masuk ke fiil mudhari, dia tidak beramal sehingga tidak mempengaruhi apapun. Ya, sehingga la harfu nafyin mabniyun ala sukun. La adalah huruf nafi mabni sukun. Sehingga yu'minuna tidak terpengaruh oleh la. Dia tetap rofa. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya subutun nuni, adanya huruf nun. Kita lihat ini. Belakangnya kan huruf nun ya. Ini tanda rofaknya ini. Ya. Kenapa tanda rofaknya no adanya huruf nun li'annahu minal af'alil khamsati? Karena yu'minuna ini termasuk dari al-af'alul khamsah. Wa wawul jama'ati, sedangkan wawul jamaah ini wawul jamaahnya ini ya. Ya, dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil mabniyun 'alal fathi. Oh, afan ini mabniun ala sukun. Afan ini salah tulis ini ya, ini salah tulis. Ya, silakan nanti diralat ya. Ana ralat di sini. Mabniun alas sukuni, bukan alal fathi. Ini salah tulis. Ini bentuk ralatnya Ana sampaikan. Yang betul mabniun alas sukuni, gitu ya. Mabniun, dia itu mabni menggunakan sukun. Ini wawul jamaahnya kan sukun ya. Ini kelihatan. Fi mahali raf'i fa'ilin, pada posisi rofa sebagai fa'il. Kemudian disimpulkan wal jumlatu yu'minuna, dan kalimat yu'minuna fi mahalli raf'i khobarin sanin li inna. Dia pada posisi rofa sebagai khobar kedua. Ya, khobarun fi mahalli raf'i khobarin sanin. Khobar kedua li inna, bagi inna. Ini tulisan huruf sa ini. Titiknya kurang sedikit jelas ya. Ya. Jadi yu'minuna kesimpulannya dalam posisi i'rabnya dia posisinya rofa karena sebagai khobar kedua bagi inna yang ada di awal ayat. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.